حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu man tadabbara al-Qur'an, kata Syekhul Islam, barang siapa merenungkan Al-Qur'an, ayatafakkara fi, memikirkannya, berpikir tentangnya, wal fikru huwa i'malun nadhar fi syai'. Yang namanya pemikiran itu adalah mempergunakan pandangan terhadap suatu permasalahan. Pandangan yang dimaksud adalah pandangan hati. Wa qad jaa'a fil kitabi wa sunnah al-hassu 'ala tadabburi wat tafakkur. Telah datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dorongan dan anjuran untuk kita merenungkan dan memikirkan. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah suatu kitab yang kami turunkan kepadamu, yang kitab itu bersifat mubarak. Kitab ini diberkahi agar orang-orang itu merenungkan dan mempelajari ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang memiliki mata hati itu menjadi sedar. Ilmu itu sumbernya di dalam Al-Quran, kalamullah, bersumber dari zat yang tahu segalanya. Maka tidak boleh kita meremehkan kitab ini, bahkan harusnya kitab inilah sebagai sumber segala ilmu kita. Yang menyelisihinya maka dia itu yang salah, Al-Quran yang benar. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mempelajari, tidak merenungkan Al-Quran, ataukah di dalam hati-hati mereka itu ada kunci-kuncinya, yaitu ada, kalau bahasa Indonesia gemboknya itu kofel, yaitu kalau di sini panggilnya mangga itu ya. Iya. Yang tidak boleh dimakan. Tayyib, aslinya adalah apa? Am aqfaluha ala qulubin. Jar majrurnya itu sebagai apa? Khobar atau mu'alif bi khobar. Tapi kenapa dia dikedepankan? Kenapa mubtada'nya justru dibelakangkan? Bukan untuk hasr di sini, tetapi apa? Dikarenakan mubtada'nya dia itu diidhofahkan kepada dhamir. Maka apa? Mau tidak mau dia harus dibelakangkan. Karena dhamirnya ini kembali kepada apa? Kepada qulub. Sementara tidak boleh dhamir itu kembali kepada sesuatu yang di belakang. Harus kembalinya kepada sesuatu yang di depan. Makanya terpaksa apa ini istilahnya terpaksa. Maka khobarnya itu harus dikedepankan dan mubtada'nya diakhirkan. Maka masalahnya sekarang bukan untuk hasr wal ikhtisas seperti yang sering kita sebutkan, tapi ini babnya lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan audud dhamir kepada yang sebelumnya itu tidak boleh. Kepada yang setelahnya itu tidak boleh. Sementara harusnya dia kembalinya kepada siapa ini? Ha kembali kepada qulub. Sementara qulub itu di belakang. Nah, ini nggak boleh. Maka terpaksa qulubnya itu dikedepankan agar sesuai dengan peraturan bahwasanya dhamir itu kembalinya kepada yang sebelumnya. Tayyib. Ila ghairi dzalika minal ayatil hassati ala tadabburi wa tafahumi ma'anil Qur'an. Dan ayat-ayat yang lain yang mendorong untuk merenungkan dan memahami makna-makna Al-Quran. Wa fiha ar-raddu ala man za'ama annahu la wusula ila dzalik. Dan di dalam ayat-ayat tadi ada bantahan terhadap orang yang menyatakan tidak mungkin kita mencapai itu. Sementara apa? Mereka mengatakan tidak mustahil kita memahami rahasia-rahasia dari prasasti ini, prasasti itu, candra sengkala ini, candra sengkala itu, atau dari huruf hieroglif ini atau huruf itu. Semuanya mungkin untuk ditelusuri. Kenapa Al-Quran yang bahasanya itu mudah, orang mengatakan oh ini tidak mungkin, kecuali para imam madhab yang 4 dan semuanya telah meninggal. Ini adalah kedustaan mereka. Untuk masalah dunia bagi mereka tidak ada yang mustahil. Tetapi untuk masalah Al-Quran mereka mengatakan ini mustahil, kita ikut ustadz saja. Ini adalah upaya untuk memperbodoh manusia. Dikatakan manusia tidak mungkin lagi ada yang pandai setelah 4 imam yang meninggal itu. Maka tidak ada yang tersisa kecuali taklid saja, kata
kata orang-orang tadi, orang-orang madhab tersebut. Telah dibantah oleh Imam Al-Maqrizi, dan juga sebelum Al-Maqrizi adalah Ibnul Qayyim, sebelum Ibnul Qayyim adalah Ibnu Taimiyah, sebelum Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Abdul Bar. Banyak ulama yang telah membantah ini. Dan juga telah dibantah oleh Imam Syaukani di dalam kitab Taisirul Ijtihad. Bukan kali itu Imam As-Sun'ani membantah juga. Imam Asy-Syaukani telah membantah di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Hukmit Taqlid. Dan juga dibantah oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Bahwasanya apa? Tidak ada yang mustahil untuk Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang cerdas, yang kemudian dia mendapatkan taufik untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Qal wa anna babal fahmi anillahi wa an rasulihi qad ughliq. Dan bahwasanya pintu pemahaman tentang Allah dan Rasulnya itu telah terkunci. Ini kata mereka. Tapi apa? Tetapi telah datang orang-orang dari Al-Azhar mengatakan kami telah mencapai derajat ijtihad. Karena apa? Kalau sudah doktor mereka mengklaim sebagai apa? Mujtahid, banyak dari mereka. Lalu mereka bicara tentang Al-Quran sesuka mereka. Maknanya ini, artinya itu. Kenapa sekarang mereka berani bicara seperti itu? Yang 4 imam mazhab gak bicara itu. Gak ada dari 4 imam mazhab yang membuat takwil-takwil macam itu. Yang datang adalah orang-orang belakangan. Tayyib wa babul ijtihad fatsud. Kata mereka pintu ijtihad itu telah tertutup. Wa hadza qaulun batilun tarudduhu adillatul kitabi was sunnah. Ini adalah perkataan yang batil yang telah dibantah oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qauluhu taliban lil huda, dalam keadaan dia mencari petunjuk, ay ar-rasyad, yaitu mencari kelurusan, bukan untuk mencari takwil di dalam Al-Qur'an. Tabayyana lahu ay ittadaha tariqun ay sabilun. Akan menjadi jelas, akan menjadi terang bagi dia jalan itu ya. Qauluhu al-haq wa huwa diddul batil, jalan kebenaran akan menjadi jelas bagi dia. Adapun yang memilih jalan selain itu, maka famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan, dia akan salah jalan. Tayyib faslun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi dalil-dalil dari Al-Qur'an sekian banyak, sekarang tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode untuk mengetahui akidah yang sahihah adalah melalui sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib fasunnatu tufassirul Quran. Maka sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah, al-faslu lughatan al-hajizu baina syai'ain. Secara bahasa yang namanya fasl, pemisah, itu adalah yaitu hajiz, yaitu pemisah memang antara dua perkara. Fasl artinya juga pemisah. Tayyib, istilahan huwa ismun li jumlatin minal ilm. Yaitu pasal itu adalah suatu istilah untuk sekumpulan ilmu. Tahtahu furu'un wa masailu ghaliban. Seringnya di bawahnya itu ada cabang-cabang dan masalah-masalah yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Dia adalah suatu himpunan pembahasan khusus. Ini pasal, tapi di bawah bab. Lamma dzakaral muallifu rahimahullahu taala adillatal kitab atba'aha bi adillatis sunnah. Setelah sang penulis rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalil Al-Qur'an, beliau mengikutkannya dengan dalil-dalil sunnah. Jariyan ala adati salafis salih rahimahumullah, yaitu berjalan di atas tradisi para salafus saleh rahimahumullah wa atba'ahum, sepertinya itu ya, wa atba'ahum, ada hamzah qata di atasnya, dan para pengikut mereka. Ya, karena Imam Al-Ajuri seperti itu, mendatangkan ayat-ayat dulu, baru kemudian hadis, baru kemudian kalam para sahabat dan seterusnya. Ada urutan yang baik. Fa innahum kanu yadhkurunal ayati fil bab summa yutbi'unaha bil ahadisil muwafiqati laha. Karena para ulama salaf mereka itu biasa untuk menyebutkan ayat-ayat di dalam bab tersebut, lalu mereka mengikutkannya dengan hadis-hadis yang sesuai dengannya. Kama fa'al al-Bukhari, seperti yang dilakukan oleh Al-Bukhari, wa man qablah, dan yang sebelum beliau, wa man ba'dah, dan juga yang setelah beliau, minal musannifin fis sunnah, dari kalangan para penulis kitab-kitab sunnah. Qal yahtajuna ala ahadisin nuzul wa ru'yah wa takallum, yaitu mereka berhujjah
dengan mendatangkan hadis-hadis tentang turunnya Allah, melihat Allah, tentang Allah Ta'ala mengajak bicara tentang al-wajh wal yadain, wajah dua tangan, wal ityan, kedatangan Allah, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu, bima fil Qur'an, yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa yuthbituna bidzalika ittifaqa dalalatil Qur'an wa sunnati 'alaiha. Dengan itu mereka ingin menetapkan tentang kesesuaian antara petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang permasalahan tadi. Al-Quran menyebutkan itu, Sunnah juga menyebutkan itu. Siapa yang lebih tahu tafsir Al-Quran daripada Rasul? Ahli filsafat gak tahu apa-apa. Mereka tahunya hanyalah menyeleweng dari jalan yang benar. Itu kenyataannya. Makanya seperti kritikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam ini ya, terhadap Abdul Ma'ali Al-Juwaini, yang dia punya kitab, anak lupa kalau nggak salah judulnya Ghayatun Nihayah, puncak dari ujung. Memang kitabnya besar, sekitar berapa, 9 jilid kalau tidak salah, tentang apa, fikih Syafi'i. Tapi dari awal sampai akhir satu pun nggak ada hadis, kecuali satu hadis saja dari kitab setebal itu. Dia mengatakan ini di Sahih Bukhari, padahal kenyataannya nggak ada di Sahih Bukhari. Banyak dari mereka nggak paham hadis-hadis. Kalau terlalu memperdalam apa masalah ilmu kalam. Fikih cuma diambil dari kalam-kalam orang, tapi apa, dalil-dalil mereka tidak ambil kisah, sehingga mereka lupa, sehingga luntur ilmu mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan sebagian dari mereka, kita nggak mengatakan Juwai ini, anak lupa apakah dia atau temannya itu ahli kalam yang besar, untuk membaca Al-Quran pun tidak pandai. Membaca apa? Membaca awal-awal dari surat Al-A'raf, membacanya Al-Mus, padahal yang betul adalah Alif Lam Mim Shad. Salah membaca, dari itu aja nggak tahu. Karena terlalu apa, mempelajari ilmu kalam. Kalamullah jadi tertinggalkan. Gimana Almas? Sedotan. Baik. Maka yang betul adalah seperti ini, yaitu Al-Quran mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, menunjukkan memang maknanya adalah seperti itu. Baik. Wa annahuma min mishkatin wahidah, dan bahwasanya dua-duanya itu berasal dari sumber pelita yang sama, memang wahyu dari Allah Ta'ala. Wadkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Dan ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kalian berupa Alkitab dan hikmah sebagai nasihat untuk kalian. Menunjukkan apa? Al-Quran itu turun dari Allah, Al-Hikmah yaitu As-Sunnah juga turun dari Allah. Ini secara keumuman. Kalau secara khusus ada yang dia itu ijtihad dari Rasul dan disetujui oleh Allah Ta'ala, diizinkan. Tayyib qal wala yunkiru dzalika man lahu adna ma'rifatin wa iman. Tidak ada yang mengingkari itu, kecuali tidak ada yang mengingkari itu orang yang memiliki pengetahuan yang paling sedikit dan keimanan paling sedikit. Mukmin yang paling awam pun dia tahu, ini sunnah Nabi, ini adalah pelajaran dari Allah Ta'ala juga. Orang yang mukmin walaupun dia orang yang sederhana. Fa inna sunnatakal kitab fi ifadatil ilmi wal yakin. Karena sunnah itu seperti Al-Quran di dalam memberikan faedah ilmu dan yakin. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Mereka tidak percaya Rasulullah SAW sudah sampai ke langit, tapi Jibril, yaitu Abu Bakar As-Siddiq percaya. Beliau mengatakan, kalaupun beliau mengatakan yang lebih cepat dari itu, saya percaya. Itulah yang betul. Karena Rasul tidak mungkin dusta. Tayyib. Kalaupun ada berita yang salah misalkan, Allah Ta'ala akan mendatangkan perbaikan. Ternyata nggak ada perbaikan tentang masalah Isra Mi'raj, tentang rincian apa yang beliau lihat di ketika itu, dan perkara-perkara yang lain. Maka yang namanya sunnah, dia adalah memberikan faedah ilmu dan keyakinan. Tayyib. Wa fi wujubil qabul, dan juga as-sunnah itu seperti Al-Quran di dalam apa? Masalah wajibnya kita menerima. Kalau kalam Rasul enggak kita terima, bagaimana kita akan menerima kalam para ahli filsafat itu? Siapa mereka? Kenal Allah saja tidak. Wa'tiqadi ma tadammanathu, dan di dalam masalah meyakini apa yang dikandungi oleh hadis tersebut. Khilafan lima alaihi ahlul bidah, berbeza dengan apa yang ahlul bidah itu ada di atasnya. Alladzina qalu la yuhtajju bi kalami Rasulillah SAW ala syai'in minas sifat. Mereka mengatakan tidak boleh berhujjah dengan kalam Rasul SAW dalam sedikit pun dari perkara sifat. Kalau kalam Rasul enggak jadi hujjah, tapi kalam Aristoteles mereka jadikan sebagai hujjah. Ini jelek. Mereka mengatakan apa?
Bahwasanya para ulama ahli filsafat kita telah mengatakan bahwasanya sifat itu huyuli, kata mereka. Ini istilah apa lagi? Istilah Rasul nggak diambil. Istilah dari orang Yunani diambil. Huyuli maksudnya adalah seperti lapisan cat. Jadi zat Allah itu seperti apa? Seperti kayu ini. Sifat Allah itu seperti cat yang melapisi kayu. Jadi apa? Ini adalah makhluk yang boleh dipisah. Ini bodohnya mereka. Ini huyuli, kata mereka. Jadi kalam Rasul nggak diterima, tapi kalam tukang cat diterima. Itu kata mereka gitu. Ini adalah seperti cat sifat itu. Kalau dia dihilangkan itulah aslinya. Kita katakan kalau catnya dihilangkan, apakah masih ada sifat? Masih banyak sifat di situ. Sifat kekuatan atau sifat rebut atau sifat apalagi keras ataukah sifat lembut. Dan aslinya masih banyak sifat di situ. Sifat yang terlalu banyak, maka tidak mungkin yang namanya sifat itu apa? Dilepaskan dari zatnya, karena dia adalah maknan qaimun bidzat, suatu makna yang tegak pada zat. Makanya tidak mungkin yaitu kita menerima akidah para ahli filsafat Allah itu ada tapi dengan wujudul mutlak, yaitu ada tapi betul-betul tidak ada sifat sama sekali. Ini tidak mungkin. Sesuatu yang hayal, dan mereka sendiri tidak mungkin akan mendapatkan benda yang semacam itu. Kenapa? Suatu zat minimal dia memiliki dua sifat. Yang pertama sifatul wujud. Gimana kita menghilangkan sifat wujud dari zat itu? Kalau wujud hilang, nggak ada zat sudah. Maka minimal sifat itu tetap ada walaupun hanya satu atau dua. Sifat yang kedua adalah imkan, yaitu apa? Imkanu zawal atau imkanu al-baqa. Ini juga sifat juga. Mungkin untuk hilang dan mungkin untuk lestari dan kekal. Ini juga sifat. Tidak mungkin suatu benda itu hilang darinya sifat wujud. Selama dia masih, kita katakan benda masih ada, berarti masih ada sifat wujud. Demikian pula tidak mungkin suatu benda itu tanpa dia memiliki sifat imkan tadi itu. Mungkin untuk hilang tidak. Tidak ada satu benda pun kecuali dia ada dua kemungkinan. Mungkin untuk kekal atau mungkin untuk rusak. Kalau makhluk mungkin untuk rusak. Kalau Allah Ta'ala maka dia adalah apa? Mungkin untuk kekal. Bahkan ini adalah wajib untuk kekal. Jadi tidak ada satu zat pun kecuali dia pasti punya sifat. Mereka hanya berhayal, betul-betul apa? Penghayal yang besar mengatakan ada suatu zat yang tidak punya sifat. Nggak mungkin mereka mendapatkan itu. Contoh tidak kekal itu misalnya dulu dia kafir kemudian dia masuk Islam. Atau seperti ini, mungkin beberapa tahun kemudian benda ini akan rusak. Nah itu namanya apa? Imkaniyatuz zawal. Tidak ada benda kecuali pasti dia ada sifat itu. Mungkin hilang, mungkin rusak, atau kalau dia adalah Allah Ta'ala berarti apa? Mungkin untuk kekal dan bahkan hukumnya wajib untuk kekal. Jadi istilah Allah Ta'ala mawujud dengan wujud mutlak, yaitu zatnya ada tanpa sifat, ini mustahil. Makanya pada hakikatnya kata Imam Ibnul Mubarak, hakikat tentang akidah orang-orang Jahmiyah adalah Allah itu tidak ada. Intinya adalah itu. Cuma mereka tidak berani terang-terangan mengatakan Allah tidak ada. Tapi kenyataannya sudah dipraktekkan oleh siapa? Jahm bin Sofwan. Sampai dia nggak mau sholat selama 40 hari karena dia ragu dengan apa yang saya yakini sendiri, jadi Allah itu ada atau nggak ada. Dia sendiri ragu itu. Karena nggak mungkin sifat yang mereka, gambaran yang mereka sebutkan itu terwujud, itu nggak mungkin pada Allah Ta'ala. Dan juga pada yang lain, nggak mungkin ada zat tanpa sifat. Makanya disebutkan di sini berbeda dengan apa yang diyakini oleh ahlul bidah yang mengatakan kalam Rasul di dalam masalah sifat itu tidak dipakai. Ini naudzubillah, kalam Rasul nggak dipakai, tapi kalam orang-orang yang masalah haid dan nifas istrinya aja mereka nggak paham, itu yang dipakai. Tayyib qal wa qalu fi tilkal adillah annaha dhawahirul lafdhiyah la tufidul yakin. Mereka berkata tentang dalil-dalil tadi Al-Quran wa Sunnah itu hanyalah zahir-zahir yang bersifat lafdhiyah saja. Memang lafadznya Allah Ta'ala punya tangan, lafadznya Allah Ta'ala itu punya betis, lafadznya Allah Ta'ala punya wajah, tapi kita nggak yakin seperti itu. Ya Allah Ta'ala memang tidak memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang tidak yakin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang dinukilkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau dikritik oleh orang-orang Khawarij, maka beliau membawakan ayat terakhir dari surat Ar-Rum, wasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Sabarlah engkau karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan jangan sampai engkau itu dibuat taat oleh orang-orang yang tidak yakin itu. Kita yakin pada Allah dan jangan kita taat kepada orang yang tidak yakin tadi.
Allah lebih kita percaya daripada orang tadi. Ya Allah yang mencipta kita selama ini, siapa mereka? Tayyib qal wa za'amu anna alladhi yufitul yaqin huwa nuhatatu afkarihim. Mereka mengatakan yang justru mendatangkan keyakinan adalah hasil ukiran, hasil ukiran dari pemikiran mereka. Mereka memaksa untuk kita yakin Al-Quran itu Al-Quran adalah makhluk, untuk meyakini bahwasanya Allah itu tidak di dalam alam tapi juga tidak di luar alam. Allah itu tidaklah di samping alam juga, dan juga tidak bersentuhan dengan alam tapi juga tidak terpisah dari alam. Kita disuruh meyakini itu. Tapi gimana meyakini sesuatu yang mustahil? Gimana Allah tidak di dalam alam tapi juga tidak di luar, tidak bersentuhan tapi juga tidak terpisah? Gimana kita meyakini semacam itu? Ini rusak, akidah yang kacau balau. Tapi ini yang kita disuruh untuk meyakini, sementara mereka sendiri akidahnya nggak ada yang namanya keyakinan semacam itu. Wasafalatu adhanihim, dan ketololan dari pikiran mereka sendiri. Wahada ibtalun lidinil islami ra'san. Makanya akidah mereka tadi itu adalah membatalkan agama Islam secara total, ra'san, habis sudah. Iya, kalau dalil Al-Quran nggak lagi diterima, dalil sunnah nggak lagi diterima, ini membatalkan Islam sama sekali. Dari mana sumber Islam kalau bukan dari Al-Quran wa sunnah? Karena apa? Kalau tafsir dari mereka itu yang layak untuk dipakai, pada hakikatnya apa? Kalau tidak ada Al-Quran wa sunnah, manusia selamat. Kenapa? Dohir Al-Quran ini merusak manusia, kata mereka. Mendatangkan kekufuran, kata mereka. Itu kata mereka terang-terangan. Yang betul adalah apa? Penakwilan kami. Jadi hakikatnya kalau Al-Quran dan Sunnah nggak ada, manusia selamat. Cukup dengan apa? Ajaran ahli Yunani yang dulu. Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal mereka sebelum datangnya Muhammad SAW, mereka berada di dalam kesesatan yang jelas. Padahal sebelum datangnya Nabi Muhammad sudah banyak para pujangga, sudah banyak para ahli filsafat dari kalangan orang-orang Yunani. Ternyata Allah Ta'ala mengatakan mereka sesat. Maka harusnya apa? Harusnya dalil Al-Quran wa sunnah itulah yang kita yakini, dan ucapan mereka itu yang sesat. Sesat dan tidak ada faedahnya itu. Makanya ketika di masa pertengahan tahun 1500 Hijri Masehi itu, mereka membangkitkan kembali akidah Renaissance mereka, dan ini yang dipaksakan di dalam sekolah-sekolah, yaitu kebangkitan kembali. Ternyata isinya apa itu? Isinya adalah kerusakan akhlak, kerusakan akidah, kerusakan moral, kebebasan dari segala macam ajaran-ajaran agama dan sebagainya. Intinya apa? Kembali kepada ajaran-ajaran Yunani. Makanya pada zaman itu, zaman Renaissance itu, betul-betul ajaran Yunani dipopulerkan lagi oleh mereka di sekolah-sekolah, sampai bahkan diterjemah di bahasa-bahasa kita, di sekolah-sekolah kita. Dan itu diagungkan zaman itu, diagungkan di sekolah. Zaman kebangkitan kembali, apa itu? Akidah orang Yunani. Padahal rusak semuanya. Ketika kita lihat ajaran mereka ini rusak semua, merusak sampai akhlak, nggak ada kemuliaan lagi, nggak ada perbedaan antara manusia dan binatang. Itu yang mereka ingin memaksakannya. Makanya para ahli filsafat mengatakan manusia hakikatnya adalah hayawan. Cuma apa? Hayawan yang natik. Kita ini binatang, cuma kita pandai bicara, itu aja. Makanya banyak dari mereka ketika sudah mencapai kemampuan tingkat tinggi masalah peradaban ini itu, banyak dari mereka bosan. Kemudian mereka mengatakan back to nature. Oh, kita harus kembali ke alam. Nah, itu ujungnya itu. Sampai terjadi demonstrasi di negara-negara dengan apa? Nggak pakai baju sama sekali, mengatakan oh kita sayang binatang, dengan cara menyamakan diri dengan binatang. Dengan alasan nggak ingin kita pakai kasut dari kulit buaya, nggak ingin kita pakai baju dari bulu beruang dan lain-lain. Dengan cara apa? Nggak pakai baju sama sekali demonstrasinya itu. Itu ujung-ujungnya ajaran mereka. Nauzubillah, ini adalah akibat lanjut dari apa? Ajaran ahli filsafat. Qauluhu sunnatu Rasulillah sallallahu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah lughatan at-tariqah. Wa urfan hiya aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuh. Adapun secara istilah kebiasaan, yang namanya sunnah adalah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan beliau dan persetujuan beliau. Ada yang lain yaitu apa? Hamiyah wa wasfiyah. Sunnah yang berupa hamiyah yaitu keinginan yang belum sempat beliau tunaikan. Lawistakbatu fi amri wa lamastakbartu la fasahtu haji la fasahtu al hajja ila umrah wala masuktu al hadiyah. Seandainya saya itu masih apa?
seandainya saya masih hidup sampai tahun depan dan tidak meninggal, niscaya saya akan membatalkan haji dan memasukkan kepada umrah, dan niscaya saya tidak akan membawa binatang hadiu. Ini adalah tidak dikerjakan, tapi itu sudah jadi tekad Rasulullah. Itu juga sunnah. Demikian pula sunnah wasfiyah, seperti ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan demikian. Rasulullah itu adalah orangnya demikian. Disebutkan ma masati yadi yada ahadin alyan min yadi Rasulillah SAW. Dalam lafaz yang lain, ma masistu hariran alyan min yadi Rasulillah SAW. Belum pernah saya memegang sutra yang lebih halus daripada tangan Rasulullah SAW. Padahal beliau orangnya kuat, tapi tangannya halus. Ini sunnah apa? Bukan qauliyah, bukan fi'liyah, bukan takririyah, bukan hamiyah, tapi sunnah wasfiyah tentang sifat Rasulullah dan lain-lain. Juga hadis Anas, kan Rasulullah SAW asja'an nas. Rasulullah adalah orang yang paling pemberani. Itu adalah sunnah wasfiyah tentang sifat. Tayyib, tutlaku as-sunnatu taratan alama yuqabilul Qur'an. Terkadang sunnah itu diistilahkan untuk sesuatu yang berhadapan dengan Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an, yaitu sunnah Nabi, Al-Qur'an was sunnah. Walaupun hukum asalnya sunnah ini mencakup Al-Qur'an juga. Karena apa? Karena Rasulullah SAW khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Sunnah artinya adalah jalan Rasulullah yang melaksanakan Al-Qur'an itu sendiri. Cuma terkadang dipisah Al-Qur'an dan sunnah. Dan itu adalah boleh. Yang penting kita paham semuanya adalah hujjah. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.